Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Trisha Nelvina Kristi Japardi dari Pendidikan Geografi 2024. Pada video kali ini kami akan menjelaskan proses pembentukan kars, khususnya endokars di Goa Cerme. Selamat menonton. Goa Cerme. Di Goa Cerme, proses pelarutan ini berlangsung selama ribuan hingga jutaan tahun. Air hujan meresap melalui celah batuan, melarutkan kapur, dan membentuk lorong-lorong bawah tanah. Proses pengendapan ulang mineral kalsium karbonat menghasilkan stalaktit yang menggantung dari atap goa dan stalagmit yang tumbuh dari dasar goa. Goa Cerme adalah contoh klasik dari sistem kars bawah tanah yang aktif dan terus berkembang. Pembentukan kars di Goa Cerme dimulai dari proses pelarutan batuan kapur oleh air hujan yang telah bercampur dengan karbon dioksida di atmosfer maupun tanah. Membentuk larutan asam karbonat lemah, air-air ini meresap ke dalam rekahan-rekahan batu kapur dan secara perlahan melarutkannya. Di dalam Goa Cerme, kita bisa menemukan berbagai ornamen speleotem loh, yaitu hasil pengendapan ulang kalsium karbonat dari tetesan air. Antara lain, terdapat stalaktit yang menggantung dari langit-langit goa, lalu stalagmit yang tumbuh dari dasar goa, serta kita juga dapat menemukan kolom yang terbentuk saat stalaktit dan stalagmit menyatu. Selain itu, kita juga bisa melihat flowstone yang terbuat dari endapan yang mengalir di dinding atau lantai goa. Dan yang terakhir, ada draperi atau biasa dibilang tirai batu, yaitu yang menyerupai tirai tipis dari kalsit yang terbentuk dari tetesan air yang mengalir miring. Sementara itu, Tlaga Gemuning Sari terletak di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kawasan ini termasuk dalam zona kars Gunung Sewu yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Global Geopark UNESCO. Daerah ini memiliki karakteristik geologi yang khas berupa batuan kapur atau limestone yang mendominasi landscape permukaan dan bawah tanah. Di Tlaga Gemuning Sari, sistem kars tampak dari keberadaan mata air atau telaga yang terbentuk akibat air tanah kars keluar dari permukaan. Air tersebut berasal dari sistem aliran bawah tanah yang terbentuk di dalam batu kapur. Proses ini menunjukkan bahwa bawah kars tidak hanya membentuk goa, tetapi juga cekungan-cekungan tertutup yang menampung air dan juga membentuk telaga alami. Kars di Tlaga Gemuning Sari mencakup Bukit Kapur, Lembah Purba, Dolin, Ufala, Polye, Telaga Kars, serta sistem sungai bawah tanah yang terbentuk akibat proses pelaturan atau batuan karbonat selama ribuan tahun. Tlaga Gemuning Sari bukan hanya menyuguhkan keindahan lanskap kars yang terbentuk dari pelarutan batuan kapur, tetapi juga menjadi tempat kami mempelajari sifat tanah dan mengukur laju infiltrasi untuk memahami seberapa cepat air meresap ke dalam tanah serta bagaimana karakteristik tanah di kawasan kars ini mendukung sistem hidrologi bawah tanah. Jadi, baik Goa Cerme maupun Tlaga Gemuning Sari merupakan bagian dari landscape kars yang terbentuk akibat interaksi antara air dan batu kapur dalam jangka waktu geologis yang sangat lama. Proses pelarutan, pembentukan rongga, dan aliran air bawah tanah yang menjadikan kawasan ini sangat penting. Tidak hanya sebagai objek wisata dan penelitian, tetapi juga dalam menjaga ketersediaan air tanah dan juga wilayah kars.
Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!